Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pengolahan citra berdasarkan model hybrid CNN SVM untuk klasifikasi kesegaran wortel berdasarkan citra. Buah wortel cepat menurun kualitasnya, sehingga kesegaran penting untuk nilai jual dan keamanan konsumsi. Penilaian manual memiliki kelemahan seperti subjektivitas dan inkonsistensi, sehingga dibutuhkan metode otomatis. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model klasifikasi citra wortel segar dan busuk menggunakan CNN SVM, di mana CNN mengekstraksi fitur citra dan SVM melakukan klasifikasi untuk hasil yang lebih akurat. Mencakup teori mengenai CNN, SPM, serta model hybrid dan studi terdahulu yang menunjukkan efektivitas pendekatan gabungan ini dalam domain klasifikasi citra bahan pangan. Penelitian ini tidak secara eksplisit membangun hipotesis, namun dievaluasi melalui metrik kuantitatif serta akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk menilai performa model. Metode hasil itu yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pre-processing data, yang keempat perancangan model, yang kelima pengujian. Untuk demonya aplikasinya akan dilanjut oleh Saudara Tias. Dita Saputra, saya akan ada nggak suara gue? Dengar. Kedengeran. Di sini akan mendemokan untuk program yang kami buat. Ya, di sini udah saya berikan komen untuk apa sih gunanya code ini gitu kan. Ya, pertama model hybrid nih, CNN SPM untuk klasifikasi kesegaran wortel. Di sini dataset yang kita download kita letakkan di Google Drive. Code ini untuk menghubungkan antara Google Colab dengan Google Drive. Di sini kita menggunakan beberapa library. Yang pertama itu NumPy ASNP, itu adalah operasi untuk numeric dan array. Di sini juga saya menggunakan library TensorFlow untuk membaca dataset gambar dan melakukan processing secara otomatis. Di sini terus ada library berikutnya yaitu untuk menampilkan layer CNN untuk membangun model CNN. Yang kedua ini dataset untuk ini adalah lokasi dataset di dalam Google Drive dengan folder konten, drive, my drive, image dan dataset wortel. Di sini ada image size saya buat semua gambar dirubah dengan ukuran 224 dikali 224 pixel atau kotak. Data generator ini adalah menormalisasikan pixel sampai 2055 dan 80% data training, 20%-nya validasi. Eh, Ini code ini adalah untuk membaca gambar dari folder dataset, target size atau ukuran gambar, class mode atau binary. Hanya dua kelas yang dibaca yaitu segar dan tidak segar. Data diambil secara acak. Yang kedua, yang selanjutnya
Selanjutnya data untuk evaluasi atau shuffle. Shuffle itu adalah shuffle-nya itu false agar urutan data tetap dan penting untuk dievaluasi. Code ini berfungsi kita untuk membangun CNN dan classifier. Berikut udah ada komennya setiap baris. Yang selanjutnya adalah compile dan training CNN. Berikutnya membuat fitur ekstraktor. Menggunakan model ini model baru untuk mengambil fitur bukan prediksi. Selanjutnya itu adalah fitur ekstrak untuk SVM. Ya, ekstrak feature atau fungsinya untuk mengambil fitur CNN dan label. Kode extend dan YTest ini digunakan untuk sebagai data test SVM. Selanjutnya adalah kode training SVM dengan kernel RBF. Prediksi dan evaluasi. Setelah selesai itu akan setiap prosesnya akan ada keterangan akurasi model CNN, SVM, terus laporan klasifikasi, terus mapping kelas mengubah angka label 0 atau 1 menjadi nama kelas, misalnya segar. Di sini saya buat segar dan tidak segar. Dan kode ini adalah fungsi untuk menampilkan gambar atau atau prediksi. Di sini akan menampilkan gambar sebanyak 10 gambar. Dan ada penjelasan setiap gambarnya itu adalah segar, tidak segar gitu. Cuman di sini hanya segar saja. Dan ini hasil untuk coding yang saya buat. Step-stepnya karena di sini effort saya cuma 5 jadi menampilkannya hanya 5. Dan ini hasil untuk image processing dengan metode CNN dan SVM. Boleh kan ke itu ke slide? Perlu. Kesimpulan. Oke, bentar. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut disampaikan beberapa saran yang dapat dimasukkan untuk penelitian selanjutnya maupun penelitian praktis di lapangan. Yang pertama, eksperimen dengan arsitektur model yang lebih ringan atau berbeda. Penelitian ini menggunakan struktur CNN dengan beberapa lapisan konvolusi yang relatif kompleks. Penelitian lanjutan dapat mencoba pendekatan dengan arsitektur yang lebih ringan seperti MobileNet atau EfficientNet untuk mengurangi kebutuhan komputasi atau bahkan memvariasikan classifier untuk SVM. Yang kedua, pengujian data lapangan secara real time. Diharapkan penelitian mendatang dapat mengintegrasikan sistem ini ke aplikasi yang berbasis mobile atau sistem kamera otomatis sehingga dapat menguji performa dalam model kondisi nyata atau secara real time. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ilham. Mungkin sekian untuk pembahasan bentar.